Guys, hari ini gua mau ngebahas masalah yang sangat fenomenal. Dan masalah ini berefek pada kehidupan seseorang. Ya, apalagi kalau bukan soal pengangguran. Guys, apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata pengangguran? Apakah sesuatu yang mengerikan, mimpi buruk, atau sebuah kata yang sangat menjijikan? Menurut gua sendiri, pengangguran adalah momok yang sangat menakutkan. Karena sesimpel kata pengangguran sangat berefek fatal pada kehidupan. Dan sekarang gua mengalami itu. Pengangguran juga terkadang membawa masalah besar bagi setiap orang. Masalah ini dialami hampir setiap negara, bahkan mungkin seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Pengangguran menjadi masalah serius bagi pemerintah karena akan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Maka tidak mengejutkan lagi jika pengangguran menjadi topik perbincangan dalam perdebatan politik oleh politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan. Tapi lu tahu gak sih arti pengangguran itu sendiri? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, menganggur atau menganggur artinya tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan. Nah, gini. Pernah gak sih lo ketika lo nanya ke orang atau ke temen lo sendiri, misalnya gini, "Hey bro, lagi ngapain lo?" Dia jawabnya misalnya gini, "Gua lagi nganggur aja nih bro, ngelapin motor." Berarti jawaban itu salah ya cuy, karena dia bilang nganggur tapi sedang melakukan sesuatu. Sebab menurut Kamus Bahasa Indonesia, menganggur artinya tidak melakukan apa-apa. Jadi contoh untuk menganggur itu apa dong? Tidur, mati. Selanjutnya penganggur atau penganggur artinya orang yang menganggur. Orang yang menganggur, orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang tidak bekerja. Kemudian menurut Wikipedia, pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan menurut para ahli, salah satunya menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Tidak secara aktif mencari pekerjaan, tidak secara aktif mencari pekerjaan. Nah, gua garis bawah kata tidak secara aktif mencari pekerjaan. Lah gua nyari pekerjaan tiap hari, meskipun hanya via online. Berarti gua masuk kategori pengangguran atau enggak ya? Kalau menurut gua sendiri, pengangguran adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dalam skala waktu tertentu. Dan penghasilan yang gua maksud di sini tidak lain tidak bukan adalah uang.
Sebab di lingkungan gue sendiri, orang yang melakukan apapun jika tidak menghasilkan uang, statusnya akan tetap sama, yaitu pengangguran. Ya itu sih cuman pikiran gue aja, karena segala pekerjaan yang dikerjakan pasti akan menghasilkan, entah apapun itu. Iya, misal orang yang kuli sawah, dia bekerja menyangkul sawah, meskipun dia tidak menghasilkan uang, tapi setidaknya sawahnya bisa tercangkul. Nah selanjutnya kenapa terjadi pengangguran? Pengangguran terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Artinya, ketidakseimbangan antara orang yang mencari pekerjaan, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih sulit. Dan menurut gua sebab banyaknya pengangguran di Indonesia karena mayoritas orang Indonesia ingin berada di zona yang aman. Artinya orang lebih memilih menjadi seorang karyawan daripada menjadi seorang pengusaha. Ya termasuk gua sendiri. Karena menjadi karyawan, penghasilan tiap bulan itu ya terlihat dan tetap, sehingga dianggapnya tuh aman gitu. Dengan begitu, orang yang ingin menjadi pekerja sangat banyak, sedangkan orang yang menyediakan lapangan pekerjaan sangat sedikit. Apalagi setiap tahun jumlah pengangguran selalu bertambah, karena setiap tahun selalu ada lulusan di setiap provinsi. Jadi tidak heran kalau jumlah pengangguran semakin banyak. Yang kedua, sebab terjadinya pengangguran adalah kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Artinya, setiap perusahaan ingin memiliki karyawan yang kompeten, yang sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga banyak orang yang gagal memenuhi kriteria tersebut. Dan tak jarang pula orang enggan melamar kerja karena tahu bahwa kemampuannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan. Gak bisa dipungkiri lagi, dengan kurangnya pendidikan seseorang akan sulit dijadikan sebagai tenaga kerja. Dan efeknya banyak orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hanya menjadi buruh kasar. Dan bila pekerjaan kasar itu tidak ada dan si pekerja ini tidak memiliki jiwa ya pengusaha, maka kemungkinan besar akan menjadi pengangguran permanen. Begitu juga keterampilan sangat penting, sebab keterampilan ini untuk melatih kemampuan masuk di dunia kerja. Tapi kita perhatikan fenomena di zaman sekarang. Orang yang memiliki pendidikan tinggi pun kalau mau masuk kerja harus ada pelumasnya, harus ada pelicinnya. Maksudnya pendidikan ini, ijazah ini tuh buat apa gitu. Ya itulah fenomena di zaman sekarang. Jadi udah nggak aneh lagi. Dan selanjutnya adanya PHK. Adanya pemutusan hubungan kerja di perusahaan, entah itu karena habis masa kontrak atau perusahaan mengharuskan pemutusan hubungan kerja. Dan gua sendiri adalah korban PHK. Dan selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Kenapa kemajuan teknologi menjadi sebab pengangguran
bertambah atau menjadi sebab adanya pengangguran. Kita tahu semakin hari teknologi semakin canggih. Dengan kecanggihan inilah banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi sebagai pekerjanya atau sebagai karyawannya dan menggantikan manusia. Ya contohnya itu ya robot-robot yang sering kita lihat itu di TV-TV ya. Karena alasannya dengan menggunakan robot tersebut pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan biayanya lebih murah. Oke guys, video hari ini mungkin cukup sampai di sini. Besok mungkin masih ngebahas topik yang sama. Gua Bang Ji, see you tomorrow.